semua anggota TIKER yang baru ya. Jadi anggota TIKER ya, ini saya baru mengetahui terkait pusat informasi konseling remaja. Jadi dulu waktu saya masih bangku SMA itu masih belum ada. Saya alumni Mas Roko tahun 2010 ya. Sehingga di sini saya melihat teman-teman yang ada di sini, saya merasa bangga karena ini adalah kader-kader yang nantinya melakukan layanan-layanan yang ada dalam konseling. Nah, sebelum melanjutkan ke inti materi, kita tetapkan bahwa diri kita adalah konselor. Karena pelaku konseling namanya siapa? Konselor. Sehingga di situ saya tuliskan I am super konselor. Jadi tidak hanya konselor yang biasa, tapi kemudian konselor yang super. Dan bagaimana kiatnya? Nanti akan ada cara. Siap menjadi konselor? Siap. Siap menjadi super konselor? Siap. Ada yel-yelnya di sini, anak-anak kita, teman-teman kita ini. Ada yel-yel? Tidak ada. Oke, nanti kita bikin. Baik, terkait konseling, ya. Konseling itu menyenangkan, konseling itu menginspirasi, konseling itu menyejahterakan. Nah, tidak dinamakan konseling ketika itu menyenangkan, itu bukan konseling. Dan tidak dinamakan konseling ketika langsung memberi bantuan. Salah satu contoh, ya, ada teman saya yang itu diri ya, diri buta, dan kemudian tidak mempunyai uang sepeser pun, dan dia harus makan. Besok juga harus makan, tapi kemudian untuk beli makan itu tidak mungkin. Sehingga datang kepada saya curhat dan kemudian minta tolong, dan akhirnya saya kasih uang. Nah itu kan membantu, nah itu bukan konseling. Tapi kemudian ketika yang dinamakan konseling itu adalah suatu hal kegiatan atau bantuan yang itu disepakati oleh konselor dan juga konseling. Nah, kalau pelaku konseling itu namanya konselor. Kalau kliennya yang datang, nah itu namanya konseling, ya, konseling. Kalau psikologi itu biasanya klien. Nah itu harus dipahami dulu secara dasar. Sehingga pelaku konseling itu harus menyenangkan, itu wajib. Harus menyenangkan. Dalam teori neuroscience, ya, itu teori terkait otak. Ketika orang itu kreatif, dia pasti akan menyenangkan. Nah, ketika dia kreatif, dia pasti jiwanya itu senang. Ketika banyak masalah, gelisah, stres, pasti dia tidak kreatif. Itu pasti. Sehingga di situ teman-teman di sini ini kelas 1 semua. Ya, nanti kemudian kelas 2, kelas 3 itu nanti harus terlihat menyenangkan. Jadi ketika saya lihat wajah-wajahnya yang masih begini, nah itu harus berlatih. Bagaimana kemudian kita harus selalu senyum. Nah itu harus belajar. Makanya kemudian ketika nanti saya ini mau melihat bukannya darah, nah itu akhirnya menghindar. Jadi sangat saya sekali. Padahal itu kesempatan yang sangat luar biasa. Terus kemudian menginspirasi. Di konseling itu banyak sekali layanan. Yang pertama, layanan konseling individu. Nah itu nanti bisa organisasi PRD di sini membuat pojok konseling barangkali. Nah itu terjadwal. Barangkali setiap hari Senin pukul ini sampai sekian, kontak personnya ini. Nah sebelum datang nanti hubungi ini, pengen dengan konselor siapa. Nah itu nanti terjadwal. Bisa seperti itu. Ada layanan juga informasi. Nah saya lihat tadi di ruangan konseling masih belum ada madingnya. Mading terkait konseling. Nah, pasti di sekolah ini banyak sekali masalah dan itu tiap tahun pasti berganti. Oke, semisal 2021 ini banyak sekali siswa yang bolos. Di mading itu kita kasih info terkait bahaya bolos atau mungkin ada yang kasus narkoba barangkali. Kita paparkan di mading bahaya narkoba. Ada yang istilah lain sekarang
narkolema, tahu narkolema? Narkoba lewat mata, nah, itu seperti pornografi, ya, itu pornografi, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu, kalau teman-teman konseling, ya, itu jangan sampai menganggap tabu, ya. Kita membahas terkait seks bebas, dan kemudian reproduksi, itu harapan kita semua, karena itu sumber informasi yang harus diberikan kepada teman-teman kita yang tidak bergabung dengan ITER, gitu ya. Jadi banyak sekali layanan, ada layanan konten juga, itu terbaru, karena memang sekarang zamannya teknologi, apalagi masa pandemi itu kita banyak sekali konten kreator itu membuat yang rupa agar supaya tertarik. Ada layanan konten, bisa melalui YouTube dan sebagainya. Nah makanya di sini harapan pengurus-pengurus yang dulu, ya, kader-kader baru ini harus menjadi perubahan, ya, agen of change, ya, jadi agen perubahan. Dan yang terakhir terkait menyejahterakan, fokus unsur itu yaitu menyejahterakan. Jadi menjadikan individu itu lebih sejahtera dan mandiri. Dan kemudian ada itu salah satu ceritanya, belum melaksanakan konseling, tapi kemudian sudah adem nantinya. Karena memang melihat konselornya saja sudah konselor ini sangat luar biasa ini, sangat bagus sekali wajahnya. Nah belum Tuhan, tapi kemudian sudah fresh nantinya. Nah itu ada di situ. Pentingnya kita berbuka atau gestur kita selalu menyenangkan di kader-kader berikutnya. Nah sangat penting. Itu terkait konseling. Kita sepakati ya, kita harus menyenangkan. Nah, ini karena memang ini kebanyakan usianya berapa ini? 16. Ya, itu masuk dalam kategori remaja, ya kan? Apalagi di SMKN 1 Detis. Nah, ini adalah semua nggak mungkin yang sekolah di sini ada yang dewasa, tapi semua remaja. Sehingga konseling ini mengarahnya ke remaja. Dan ini adalah salah satu gambaran masalah-masalah yang ada dalam remaja, seperti seks bebas, narkoba, atau juga ada istilah baru narkolema, narkoba lewat mata, ya. Ada tawuran, dan kemudian yang sering kali saya alami ketika di Surabaya itu bullying, sangat sering. Dan kemudian ada perampokan, dan yang terakhir terkait sekolah itu bolos. Nah, masalah-masalah ini remaja itu akan jadi masalah semua yang ada itu, bahkan ada istilah, ada ahli yang mengatakan bahwa remaja itu pasti berdirinya dengan yang namanya masalah. Jadi ketika ada remaja pasti masalah. Ketika ada remaja itu pasti bermasalah. Dan kenapa? Pertama gini, kita kenal dulu. Remaja awal itu adalah sekitar 13 tahun sampai 16 tahun. Terus kemudian remaja akhir itu 17 sampai 18. Dan kemudian perkembangan masa remaja ini yang biasanya sering kali ini sebab kenapa sering kali remaja itu bermasalah. Yang pertama, perkembangan emosinya itu signifikan, ya, lebih cepat. Yang ditandai oleh, ya ini keterangannya tidak stabil dan suka meledak-ledak. Ditandai oleh suka gelisah. Nah, itu suka gelisah. Dan kemudian suka merenung. Siapa yang kadang ketika uang sudah banyak, kemudian pasangan sudah punya, ya, terus kemudian sekolah tidak rajin, tapi kemudian ketika di ruang tamu duduk sendiri, saya gelisah. Nah, itu biasanya remaja. Dan itu sering. Dan suka marah, itu remaja. Ketika disenggol temennya sedikit, padahal nggak sengaja, tahu-tahu dia udah berkelahi. Nah itu remaja biasanya. Jadi tidak klarifikasi dulu, langsung disikat. Nah itu kan anak-anak remaja. Dan kemudian ketika ada temannya yang kebetulan tidak mengajak, nah itu biasanya langsung sentimental. Wah itu sepertinya tidak suka dengan saya lagi. Nah itu biasanya seperti itu remaja. Dan kemudian masalah sosial, ya. Periode pencarian jati diri.
dan pengakuan diri. Nah, jadi usia-usia teman-teman di sini itu masih mencari, mau nggak mau masih mencari dari diri siapa sebenarnya saya. Apakah namanya siapa? Rahmat, ya. Nama panggilannya Teguh. Apakah saya ini hanya Teguh? Hanya namanya hanya Teguh, dan kemudian apa yang saya bisa dan sebagainya? Itu bukan seperti itu. Nah, biasanya ditandai dengan suka gabung ke komunitas, gitu. Jadi istilahnya kalau di kamus ilmiah itu konformitas. Ketika teman-teman saya itu ikut golongan ini, saya ikut. Ketika kalau fashion biasanya teman saya jaketnya Erigo, kaosnya Erigo, saya ikut-ikutan biasanya seperti itu. Teman saya pakai MS Glow, lebih bersinar, saya juga pengen ikut. Nah itu biasanya anak saja, ikut-ikutan. Nah itu. Jadi biasanya tidak dipikir secara panjang. Karena apa? Karena memang masih belum matang. Emosinya masih belum matang. Sehingga mudah kita. Itu ya, paham ya. Yang terakhir masalah fisik. Nah ini masalah fisik itu biasanya kita juga tahu. Biasanya usia-usia SMP, SMA itu lebih cepat tinggi. Nah, dan kemudian mulai balik itu mulai SMP SMA. Kemudian kalau cewek biasanya sudah mulai menstruasi. Nah, itu dari dari fisiknya seperti itu. Itu salah satu tanda remaja. Nah inilah yang melopori terjadinya masalah-masalah yang itu ditimbulkan oleh remaja. Nah, kesimpulannya, ketika menghadapi masalah, remaja itu biasanya dipikirkan sendiri tanpa menentukan orang yang pengalaman. Bagaimana ketika ada masalah seperti ini, pengalaman dengan bagaimana? Dan biasanya tidak seperti itu masalah remaja itu. Langsung kemudian dia pengen merasakan seperti ini, dia lakukan, tapi tidak memikirkan jangka panjang. Nah itu salah satu ciri remaja. Makanya teman-teman di sini kalau kita sudah mengetahui, sudah sadar bahwa gambaran remaja itu seperti ini, kita nanti akan bisa fleksibel. Ternyata memang konseling itu harus seperti ini. Kita harus pahami remaja. Teman kita harus paham. Jangan sampai kemudian kita remaja, konseling kita juga remaja, akhirnya emosi-emosian. Nah itu jangan sampai. Makanya tanamkan di diri kita bahwa saya adalah seorang konselor. Ya. Tidak ada teman yang datang, kita juga harus mental. Ada masalah di belakang, sisihkan dulu. Nah itu konseling, itu konselor. Ada yang suka dicurhatin teman-teman di sini? Banyak ya. Nah, itu. Pernah nggak merasakan aku pakai masalah, kok curhat lain? Pernah nggak? Nah itu. Nah, ada nilai plus. Si A ini kayaknya lebih dewasa, akhirnya curhat ke si A. Nah itu makanya jangan sampai menolak. Nah itu, apalagi kita sudah menyandang gelar konselor muda, meskipun belum lulusan BK. Saya dulu S1 BK, S2 juga BK. Dan sekarang juga mengajar di UINSA, Bimbingan Konseling Islam. Barangkali nanti teman-teman bisa melanjutkan sana, silakan bertemu saya. Ini disepakati berarti ya, harus dipahami terkait masalah remaja. Singkatnya seperti ini. Semua masalah biasanya datang dari emosi remaja. Terus kemudian kita lihat sosialnya bagaimana. Kemudian secara fisik itu biasanya nggak pengaruh. Itu biasanya kebullying kalau fisik itu. Anak yang lebih kecil, lebih lemah, biasanya dibully dengan anak-anak yang berotot. Kemudian yang lebih berani, lebih jago, biasanya seperti itu. Itu masa remaja. Nah, ini pentingnya. Nah, sekarang saya minta satu lembar kertas ya, disobek. Kita sudah mengetahui terkait dasar-dasar konseling. Ada konselor, ada konseling. Di kertas sobekan teman-teman itu silakan ditulis nama lengkap, kemudian kelas,
Kelas berapa? Ya. Baik, kemudian silakan menulis sebanyak-banyaknya kekurangan teman-teman di situ. Nah, ini juga ya, jangan sampai ragu karena dalam konseling itu asas kerahasiaan itu pasti terjaga. Itu. Makanya di situ tulis kekurangan teman-teman sebanyak-banyaknya. Saya kasih waktu sekitar 2 menit. Kekurangan teman-teman. Jangan memikir panjang, langsung ditulis. Menit lagi, 30 detik lagi. Baik, saya rasa cukup. Sekarang silakan menulis kelebihan teman-teman sebanyak-banyaknya. Waktu 3 menit. Sebanyak-banyaknya ya. Jangan sampai dibatasi.
Ya, saya rasa tunggu. Silakan dikasih tanda tangan di bawahnya pas. Di bawahnya kelebihan tadi. Kasih tanda tangan. Sudah. Sekarang coba lihat ini. Ya. Coba dilihat. Oke, sudah dilihat semua. Apa itu? Tanda tangan. Apa yang dilihat? Ya, silakan. Silakan Mas Aldi. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Suatu titik membentuk angka 5. Seperti titik membentuk Angka 5. Oke, angka 5. Ada yang lain? Ya. S. Ya, ada lagi? Ya. Seperti titik membentuk gambar jam. Oke. Ada 4 atau 5 jawaban kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang menuliskan lebih banyak kelebihan daripada kekurangan? Angkat tangan. Lebih banyak kelebihan, ya, angkat tangan dulu. Selain satu, selain Mas Henry, lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Siapa yang menuliskan? Hanya 2, Mas Teguh dan juga Mas Henry. Silakan. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Nah, dari ini tadi banyak sekali pasti orang-orang melihat warna hitam. Nah, itulah kadang kita itu fokus ke kekurangan kita, tidak kelebihan kita. Sehingga banyak sekali teman-teman di sini hanya menuliskan kekurangan yang paling banyak, dan kemudian kelebihan hanya sedikit. Sehingga di situ apa hubungannya dengan itu? Bisa jadi kalau dites konsep dirinya itu bisa dikatakan rendah, dan kemudian masalah-masalah yang tadi itu bisa muncul karena konsep dirinya rendah, tidak percaya dengan dirinya. Ada itu yang bisa melukis, bisa berkomunikasi, tapi tidak dituliskan. Dia tidak cukup percaya diri untuk menuliskan kelebihannya. Nah itu, sehingga itu butuh yang namanya konsep diri. Apa itu konsep diri? Segala penerimaan dan penilaian terhadap diri. Nah ini pelajaran teman-teman ya, karena memang ini pelaku konseling. Nah, ingatkan ya, itu entah itu seminggu sekali ya, kita punya waktu sejenak 10 menit itu untuk memaafkan apa yang telah kita lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita membahas terkait ilmu jiwa ya, ketika pribadi atau mental yang sehat ya, itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Masalah dengan dirinya sendiri itu harus tuntas, harus selesai. Salah satu contoh, bagaimana contohnya? Saya kurus apa gemuk? Kurus ya. Ketika saya tidak percaya diri dengan kekurusan saya, dan kemudian saya tidak terima dengan saya kurus ini, itu nanti akan berbuah masalah. Saya belajar akan terganggu, saya akan berkreasi terganggu, karena dengan diri sendiri belum clear, ya kan? Iya, itu akan terganggu. Dan ketika lihat itu mengendap di alam bawah sadar, itu kalau teorinya Sigmund Freud, dalam sadar alam bawah sadar. Itu makanya harus selesaikan masalah yang ada dalam diri sendiri. Itu pesan saya. Yang kedua, selaku konselor harus tidak memiliki masalah dengan yang lain, entah itu dengan alam, dengan orang lain, dengan sekolah dan sebagainya. Nah itu penting, karena kalau itu sudah menjadi karakter, itu nanti akan sulit untuk dirubah.
Gitu terkait konsep ini. Makanya kita juga harus berpikir positif. Nah ini saya akan cerita. Ini sebuah, kalau instrumen musiknya Mbak, saya akan bercerita ya. Suatu ketika itu ada petani di kampung. Kemudian petani itu seperti biasa kalau pagi ke sawah, dan kemudian sudah sarapan, sudah ngopi juga, kemudian berpamit kepada istrinya, kemudian anaknya, dan kemudian bergegas menuju ke sawah beserta cangkulnya. Suatu ketika di tengah-tengah perjalanan petani ini terhenti. Apa itu? Nah, kira-kira apa itu? Dia kemudian mengambil. Saya ambil. Ternyata yang ditemukan telur. Kemudian dia ingat, oh ternyata di rumah saya punya ayam yang lagi menggeram. Dia kembali ke rumah. Dan akhirnya dijadikan satu dengan rekaman tersebut. Nah, selama 21 hari, telur-telur itu menetas satu persatu. Selama 21 hari, satu menetas, besok menetas lagi, besok menetas lagi. Ada satu dari teman-teman di sini merasa, kenapa saya paling beda dengan yang lain, saudara-saudaraku? Yang lain semuanya putih, saya putih tapi ada juga hitamnya. Akhirnya siap ibu itu mengambil, kamu itu anak saya, semuanya itu anak saya. Dia mulai ngomongnya, saya ini anak ibu, anak ayah. Kemudian besoknya diajak sarapan pagi, sarapan bersama, dan si ketika itu dia juga melihat ke atas. Tuh siapa itu yang terbang-terbang itu? Wah, hampir sama dengan saya. Akhirnya dia tanya kepada ibunya, ibu, itu mirip dengan saya itu? Tidak, itu bukan mirip, kamu tetap anak saya. Di esok harinya lagi, di pagi hari, dia sarapan bersama, dan kemudian dia melihat lagi, oh, itu kok sama lagi dengan saya. Akhirnya dia memiliki niatan untuk mengasihkan diri, pilih tempat yang paling tinggi, dan kemudian dia bertekad untuk mencoba terbang seperti yang di atas sana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin terbang. Karena saya mirip dengan dia. Dia terbang. Dia jatuh. Akhirnya ada saudaranya menghampiri. Ngapain kamu? Kamu itu ayam kan? Mungkin kamu itu terbang. Besoknya lagi, ketika dia sarapan lagi dengan ibunya dan juga saudaranya, dia melihat lagi berkata. Dan kemudian dia juga mencoba lagi, masih belum percaya. Dia sudah menyiapkan, saya harus seperti ini, harus sarapan dulu, biar kuat terbangnya dan seperti ini. Akhirnya dia bertekad, Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin terbang. Dan akhirnya dia jatuh lagi. Saudaranya menghampiri dan juga kemudian ibunya juga menghampiri. Kamu adalah anak ayam. Kamu tidak mungkin untuk terbang, akan selamanya berada di tanah, dan tidak mungkin seperti orang yang ada di sana. Seketika itu sarapan, kemudian dia sudah merubah mindsetnya. Saya bukan seperti yang ada di atas, tapi saya adalah anak ayam yang akan selamanya berada di tanah. Nah, dari gambaran seperti itu, apa yang bisa kita lihat, kita ambil dan apa gambaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Katakanlah hikmah dari cerita itu bla 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 bla. Kalau selamanya akan
menjadi anak ayam, padahal dia anak elang yang semestinya bisa terbang. Ayo silakan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Ayo teman-teman, ini merupakan jam tepat kalian. Silakan dengan Mbak. Jangan takut. Jangan takut untuk mencoba. Betul, kasih aplaus dulu. Yang lain? Ayo. Ada yang lain? Ayo, Silakan. Rani. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berbicara. Kita semua punya hak. Nah itu sudah disiapkan mikrofon. Silakan lagi, silakan. Apa kira-kira? Ya silakan. Jangan Bentar. Ini pakai, nggak apa-apa. Santai. tetaplah berusaha mencari dari diri sendiri. Kita berusaha untuk mencari dari diri. Oke, terima kasih kasih apa dulu. Nah, setiap kita bisa terbang keliling Indonesia juga seluruh dunia, dan setiap kita punya hak untuk sukses masing-masing. Nah, sehingga di situ jangan sampai kemudian teman-teman di sini ragu. Ketika itu bagus, gas saja. Ketika itu manfaat, gas, laksanakan. Makanya banyak sekali pikiran-pikiran yang itu negatif sehingga langkah kita, gerak kita itu terhambat. Sangat banyak sekali, apalagi mindset. Ya, mindset. Ketika kita yakin bahwa saya nanti tampil di kejuaraan, saya pasti bisa. Nah itu nanti ketika di panggung pasti pedenya luar biasa. Tapi kemudian belum manggung, tapi kemudian sudah minder duluan, pasti ngeblank. Nah itu kekuatan pikiran. Sehingga di sini tolong lagi instrumennya sedikit. Yang agak kecil Pak ya, kecil. Sekarang saya minta teman-teman pejamkan mata ya, pejamkan mata dulu. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan, jangan tidak dikeluarkan. Tarik nafas lagi, buka mata dulu, keluarkan pelan-pelan. Buka mata dulu, silakan diukur tangannya. Ya. Mulai dari sini. Ya. Dan gini, jangan mudah. Oke sudah, silakan kemudian pejamkan mata lagi. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Tarik lagi dengan santai, keluarkan pelan-pelan. Dan kemudian mari kita bayangkan kita berada di malam hari, udaranya sejuk, Ini masih jalan. angin Buat pakai tanpa. sepoi-sepoi sejuk, Ini kita merasakan kenyamanan di situ. sip mantap. Terus kemudian kita penasaran, kira-kira langit ini cerah apa enggak? Kita toleh ke atas. Ingin toleh, silakan toleh, jangan ragu. Oh, ternyata banyak sekali bintang di sana. Ada bulan juga. Seketika itu saya tertarik dengan satu bintang yang itu berkilau. Sangat tertarik, sehingga saya ambil semua aku saya ambil bintang itu. Masih belum bisa, saya terus berusaha, dan pada akhirnya saya meraih bintang yang menjadikan saya tertarik. Dan seketika itu saya merasa bangga bahwa ternyata saya mampu meraih hal yang tidak mungkin. Sehingga sekarang silakan buka mata kalian, dan kemudian tangan yang menjadi
kanan atau kiri yang mengambil tadi silakan dipukul kembali. Tadi mengambil bintang menggunakan tangan kanan atau yang kiri silakan dipukul kembali. Kira-kira sama apa enggak dengan sebelumnya? Beda. Nah itu kebanyakan beda di sini. Ya, itulah kekuatan pikiran. Makanya kita harus yakin. Sangat pengaruh mindset kita, pikiran kita, kognisi. Kalau teman-teman nanti kuliah, bagaimana kerja otak itu dijelaskan secara berlanjut, itu sangat pengaruh. Makanya di situ kita tanamkan, ya, kita harus yakin. Ya. Kita semua ya, naik agak bawah berarti ya. Oke. Sekarang siap terima tantangan di sini? Siap ya. Saya minta relawan 3. Tidak cowok semua, ada cewek sama cowok. Silakan maju ke depan. Sama kurang 2. Hai cewek. Satu lagi. Siapa ayo? Gak apa-apa siapa. Siapa bebas. Ayo. Ayo silakan cewek salah satu. Ini kesempatan Tidak kamu. mungkin mati, maju saja, nggak apa-apa. Ya, Yuk. ya. Nah, ini ada 3, ini ada berapa ya? 20. 27 kurang 3, 24. Ya. Berarti itu kan tadi? Ya, jadi 24. 24 silakan diamati ketiga teman kita relawan kita. Nah, syarat ketiga ini Mas Aldi, Dendi dan juga Mbak Ramila. Saya akan mengasihkan sesuatu. Ada syaratnya. Yang pertama, tidak boleh Cek nomor. bertanya. Cek nomor Aldi. Yang kedua, tidak boleh ngomong sebelum ada izin dari saya. Dan yang ketiga, silakan dilaksanakan. Paham ya? Tidak boleh bertanya, tidak boleh ngomong, segera dilaksanakan. Ya. Ini saya kasih kurang. 1, 2, 3. Silakan dibuka langsung kerjakan. Tidak boleh bertanya, tidak boleh ngomong, dan juga tidak boleh segera diselenggarakan. Semuanya mengamati. Kita tunggu dulu. Baik, sudah mengamati semua tidak? Silakan dimatikan, Mbak. Oke, ada 3 artis di sini, ya. Jadi memiliki 3 peran yang berbeda-beda. Nah, mulai dari sini, kira-kira dari teman-teman apa yang dilihat? Siapa yang bilang tadi? Apa yang dilakukan? Kira-kira? Pak. Ya, katakan silakan. Apa? Mengamati. Oke, ada lagi? Cek Januari. Oh, jangan takut. Ini kelas Yo, kita. Mike. Kemudian dari yang kedua, Mas Henry, apa? Ya silakan. Jabat tangan. Oke, ada lagi? Oke, kemudian dari yang sini, apa? Menurut pengamatan teman-teman di sini? Ya. Hanya diam di tempat. Oke. Sekarang kita tanya, kenapa diam di tempat? Tidak ada perintah. Oke. Adanya kertas kosong. Dari Mas Henry? Jabat tangan dengan 10 teman, itu perintahnya. Bahkan bila Mengamati 4 pohon. apa yang didapat? Ada pohon silsa, Jambu. pohon jambu, Ya. beringin, sama bunga sofa. Oke. Berarti ada
Oke, kasih aplaus dulu pada teman. Jawab saja nggak apa. Nah, itu salah satu gambaran. Ya, kita sudah paham terkait konflik. Nah, secara mendasar, kita juga sudah paham objek kita, garapan kita, konflik apa aja. Nah, kemudian kita juga sudah paham terkait ternyata bersumber dari mana masalah-masalah. Ternyata memang konsep diri. Sehingga kemudian kalau dalam kejadian tadi seperti ada relawan satu yang sebenarnya bingung, ya kan? Bingung, kosong ini mau ngapain? Mau tanya nggak boleh, itu memang ngomong itu juga dilarang. Mau melaksanakan apa yang dilaksanakan, itulah impian. Ya. Ketika kita tidak punya impian, kita sebagai anggota PR baru tidak memberi impian untuk memajukan PR, itu nanti kita akan bingung. Bingung apakah kita hanya anggota saja, ikut aja lah, seperti anak remaja tadi, tidak memberi konsep bagaimana kemudian memajukan PR. Apalagi ini juga tugas mulia. Nah, kalau tadi yang sudah ada impian, jabatan tangan, langsung punya gerak, langsung jabatan tangan. Yang satunya perintahnya anak pohon, langsung survei, melihat, mengamati, ada pohon ini, itu dan sebagainya. Dan itu impian. Sehingga di situ kita artikan bahwa impian itu memunculkan gerak. Jadi kalau tidak ada impian akan terbawa arus. Itu mas. Disepakati teman-teman di sini. Oke. Makanya di situ ini adalah harapan-harapan PR Rama Kartika, ya, SMKN satu ini. Dream. Apa artinya itu? Mimpi dan cita-cita. Nanti yang saya bahas tadi, impian mengarahkan tindakan. Salah satu cerita ya. Saya dulu waktu S1 ya, waktu sekarang ini ya S1 dulu saya sering menuliskan cita-cita. Semester depan saya harus ini, semester depan saya harus ini. Saya harus lulus 3-5 tahun, dan kemudian ketika S2 saya juga harus korban. Nah, ketika nanti sudah tercapai saya mencari, ternyata memang di situ itu ada faedahnya, ada manfaatnya, menggerakkan kita. Itu saya taruh di pemain saya. Ketika saya mau berhenti itu, mesti membaca, dan itu tamparan buat saya. Apakah sudah mencapainya? Nah, itu selalu diingat. Makanya di situ pentingnya teman-teman nanti menulis. Kita apa yang ada di rumah ditempelkan di cermin ini. Ada yang suka mengaca, otomatis pas ini merasa ganteng ketika mengaca, merasa cantik ketika mengaca, itu tidak hanya cantik saja, tapi kemudian impian apa yang sudah kita lakukan. Itu sangat penting. Positif thinking. Sebelum ini saya sering baca-baca jurnal penelitian. Kebetulan seketika itu saya menemukan satu jurnal penelitian itu dari Amerika. Sangat penting sekali untuk di-sharingkan ke teman-teman. Jadi ada salah satu profesor dari Amerika selama 10 tahun itu meneliti orang sukses dan juga orang gagal. Di suatu ketika jurnal tersebut itu dikatakan kesehariannya sama, dia juga makan, bangun tidur lagi, bekerja dan sebagainya sama. Tapi kemudian ada sisi yang berbeda, yaitu positif thinking. Orang sukses kebanyakan itu ketika menjalani hidup dia dilakukan dengan senang, optimis, positif thinking. Tapi kemudian orang yang gagal, ya, meskipun sukses relatif, itu biasanya dia melakukan kesehariannya itu dilakukan dengan pesimis. Mau melakukan sesuatu banyak sekali alasannya, banyak sekali pertimbangannya, sehingga tidak gerak. Makanya di situ pentingnya kita optimis, positif thinking. Sehingga positif thinking ini
Berpikir positif menuntun kita bertindak positif, itu pasti. Kalau kita belajar terkait ya sebenarnya jiwa manusia, selain daripada fisik, kita juga ada jiwa. Itu ada kognisi pikiran, ada emosi, dan juga ada psikomotorik. Psikomotorik itu tingkah. Ketika otaknya ini rasional, itu nanti emosinya akan emosi baik. Salah satu contoh, ketika saya senang, otomatis emosi saya juga akan senang. Saya senang mendapatkan nilai yang bagus, itu senang. Tapi kemudian ketika dapat nilai bagus itu nggak suka atau takut nanti dicemooh teman-teman, dibully. Nah, emosinya nanti akan negatif, dia takut, sehingga fisiknya akan merinding, menghindar kepada teman-teman. Nah, makanya itu pentingnya berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, itu nanti bertindaknya juga pasti akan positif. Tindakan positif akan menuntun kita pada cita-cita. Nah, ini biasanya kalau teman-teman mau pindahan itu biasanya malam minggu. Nah, biasanya sore pasti akan ada rencana. Wah, nanti saya malam mingguan di rumah saja. Atau mungkin nanti saya malam mingguan sama pasangan saya mungkin di Sunrise. Nah, sebelum waktunya tiba, pasti akan ada rencana. Wah, nanti saya jemput dulu. Wah, saku saya ini cukup apa enggak? Nah, itu iya apa enggak? Iya kan? Nah, itulah sebuah rencana, sebuah impian, itu nanti akan mengantarkan perencanaan. Kita juga jika yakin mampu, kita akan berusaha mampu. Itu otomatis seperti halnya tadi, seperti tangan tadi ketika mengukur, itu teman-teman sendiri yang merasakan kekuatan pikiran bagaimana sangat penting. Jika kita yakin mampu, makanya teman-teman yang baru sini harus yakin bahwa pikir nanti ketika masa saya kepengurusan akan lebih bagus. Nah, itu harus yakin. Sejak situ harus koordinasi terus dengan kakak-kakak kelas, kakak-kakak pembina. Dan jika yakin tidak mampu dan sebaliknya, maka kita akan berusaha. Ada salah satu analogi juga. Ada satu orang yang ingin menjadi profesor. Ada satu orang lagi yang ingin menjadi mafia papan atas. Ya, entah itu mafia sepak bola dan sebagainya. Nah, dua profesi ini berbeda atau salah? Berbeda. Yang satunya baik juga apa jelek? Jelek. Nah, kedua profesi ini sama-sama membuang-buang tenaga. Ya enggak? Sama-sama membuang-buang uang. Dan kemudian juga membuang apa lagi? Waktu. Nah, sama-sama berusaha membuang waktu, uang, tenaga, tapi kemudian memiliki hasil yang berbeda. Nah, itulah kadang kita juga harus menentukan. Kira-kira yang kita keluarkan, yang kita usahakan itu berbuah manfaat positif atau negatif. Nah, itu mulai dipikirkan. Karena ini masih kelas 1, ya, biasanya mudah sekali terbawa arus. Itu mulai dipikirkan. Boleh itu instrumen lagi, ya. Dekat saja. Saya tanya dulu, teman-teman punya idola Pak? Ya, tidak harus ini, tidak harus juga Prof. Habibie, Einstein, tidak harus itu. Nah, sekarang coba tutup lagi matanya, ya. Relax. Kemudian tarik nafas lagi, keluarkan, dan kemudian tentukan siapa idola saya. Sudah saya tentukan. Kemudian kita bayangkan, kita pikirkan keseharian idola kita. Ketika bangun tidur, biasanya idola saya itu pasti begini. Setelah sarapan, idola saya pasti makan ini. Setelah itu
pasti begini. Sampai kemudian siang, ternyata idola saya melakukan rutinitasnya. Sampai kemudian maghrib, luar biasa sekali idola saya selalu dengan rutinitas yang baru. Sampai bertemu pukul 9, akhirnya istirahat. Silakan dibuka matanya, angkat tangan. Ada yang ingin sharing? Siapa yang dibayangkan idolanya? Sebelum saya tunjuk, ya, Mas Aldi, idolanya siapa? Ya, kira-kira bisa diceritakan berdiri dulu di tempat. Ada mic Pak. Keseharian beliau kira-kira bagaimana? Bagaimana yang berangkat dari sekolah kamu dari sini masyarakat sholat subuh lalu jadi seperti biasa terus ngaji dia kan pulang ngaji mari dulu terus sarapan setelah itu beliau pulang dari sekolahnya di situ beliau pulang tahu dengan keluarganya sore beliau yang akhirnya menyemangat kembali lagi keluarganya beliau lagi pulang. Saya tanya alasan satu saja, kenapa memilih berubah? Kenapa begitu? Karena beliau kiai atau sudah negara yang punya kecerdasan yang luar biasa. Ilmu beliau sangat banyak. Beliau sudah bisa menafsirkan beberapa kitab yang bisa. Oke, terima kasih. Selamat duduk. Kasih aku dulu saja. Ada lagi selain Mas Aldi, semua berhak berbicara, semua juga sudah menentukan idola masing-masing. Oke, silakan Mbak Kamila berdiri di tempat. Ya. Siapa idolanya? Orang tua. Siapa? Orang tua. Orang tua. Oke. Bagaimana hasil membayangkan keseharian orang tua? Pertama ibu saya bangun pagi, Ya. sholat subuh, Oke. memasak makanan untuk satu keluarga, membangun saya sendiri, ternyata segala keperluan di rumah, lalu ayah juga, lalu itu bersiap-siap untuk bekerja. Dari saat sore beliau pulang dan bisa bertemu ibu saya, saat malam hari sudah beristirahat. Oke. Ya. Apa alasan memilih ibu sebagai idola orang tua? Dari kecil kan mereka sudah memiliki saya dengan begitu tulus dan penuh kasih sayang. Ya. Terus? Oke, baik. Kasih ampun dulu kepada Mbak. Satu lagi, siapa yang ingin sharing terkait idola saya ini? Kesehariannya itu dari subuh sampai malam, bla tutur lagi. Silakan. Satu lagi. Yang jawab mungkin? Sambil melatih untuk berbicara, jangan malu. Siapa silakan. Ada apa sih pelajaran kita membayangkan menentukan idola dan kemudian kita itu membayangkan keseharian beliau-beliau? Apa sebenarnya pelajaran yang kita ambil? Seperti kalau orang tuanya pasti sudah tahu ya kan keseharian. Apa banyak pas di sini enggak? Ya.
Kalau berusaha pernah ketemu dengan beliau? Tidak pernah. Nah, saya tanya kepada teman-teman di sini, yang dibayangkan tadi sudah pernah ketemu semua? Belum. Tapi sudah membayangkan. Nah, itu biasanya berangkat dari rasa keinginan kita. Keinginan kita seperti itu. Nah, nggak mungkin kita tahu dari mulai subuh sampai malam kegiatan beliau seperti itu. Nggak mungkin. Dan itu berangkat dari rasa ingin kita. Makanya ketika itu sudah menentukan, jangan sampai kita sia-siakan. Kita ikuti, itu sayang, dan tidak mungkin teman-teman yang ada di luar itu juga memikirkan hal seperti ini. Yang pasti di sana ada kopi dan sebagainya. Makanya di sini sangat istimewa sekali, seperti hanya di lapangan stadion sepak bola ada pemain 22 yang main, ya. Penontonnya ribuan. Yang lebih istimewa yang mana? Yang 22 atau stadion penonton yang menyaksikan? Yang 22. Biasanya yang paling sedikit di sini, kemudian yang paling ada di luar itu orang-orang yang biasa. Biasanya lebih tidak mementingkan hal-hal yang ada di kelas ini. Makanya di sini juga kita juga harus bersyukur. Saya juga bersyukur pada teman-teman yang saya lihat, meskipun jarang sekali ada yang bicara, tapi matanya itu kelihatan semangat. Saya juga bisa melihat orang-orang mana yang bohong dan juga mana yang cari-cari alasan itu ada di situ. Saya katakan, itu bekal dari konseling. Yang kedua, tadi yang pertama positive thinking, ya kan? Yang kedua good habit. Apa artinya good habit? Apa? Perlakuan baik. Perilaku baik. Yang benar adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan. Nah, kebiasaan baik akan membentuk karakter yang baik pula. Itu dicatat. Kebiasaan baik akan membentuk karakter yang baik pula. Jadi ketika orang kebiasaannya buruk, karakternya juga pasti akan buruk. Dan dirubah sangat sulit. Menurut pengalaman saya ketika menangani beberapa kali, harus ada tahapan-tahapan yang sulit. Mulai dari identifikasi masalah, diagnosis, prognosis, treatment, follow up, evaluasi dan sebagainya. Itu butuh tahapan. Itu merubah karakter. Yang bersumber dari mana? Mindset tadi. Dan berikutnya sukses hari ini adalah hasil habit kita, kebiasaan kita minimal itu sebenarnya minimal 5 tahun yang lalu. Kita bisa jago pidato karena kita latihan sebelumnya. Ya, kita membiasakan untuk berlatih. Kita biasa untuk kita jago apa? Main sepak bola kita bisa seperti Neymar. Karena memang kita latihan. Nggak mungkin orang ketika tidak latihan langsung seperti Cristiano Ronaldo. Itu nggak mungkin. Makanya kita juga harus realistis. Makanya ketika kita sudah punya, kita sudah jago ini, ya, kita harus membangun personal branding kita. Jangan malu kita tunjukkan. Jangan malu untuk dikatain sombong. Sombong sama percaya diri beda tipis. Yang tahu hanya kita. Yang tahu hanya kita. Makanya jangan sampai malu untuk menunjukkan. Nanti kita punya potensi, kakak-kakak kelas kalian itu sangat bangga. Kelas saya seperti ini nanti bisa diarahkan. Dan itu bersumber dari habit kita yang bagus. Biasanya. Hari esok ditentukan oleh habit hari ini. Makanya, kadang kita lihat hari ini kita sudah melakukan rutinitas apa. Itu sangat penting. Dan ini salah satu gambaran habit saya, my habit. Saya selalu ingin tertib, membiasakan tertib, membiasakan peduli, karena konseling, orang-orang konseling jiwa sosialnya harus bagus, peduli kepada lingkungan, sesama, apalagi, kemudian berlaku santun, ini juga sangat penting. Apalagi sangat tidak manfaat, ketika ada masalah dengan preman atau apa, ketika kita santun, mereka akan dulu. Itu beberapa pengalaman saya.
Makanya di situ harus dibiasakan atur. Kemudian baca buku atau Al-Quran setiap baca maghrib atau bilang sudah istiqomah. Dan kemudian meluangkan waktu 10 menit setiap hari untuk pengasah mata. Kemudian saya juga menulis ya. 10 menit minimal saya korek-korek. Kalau tidak itu saya lihat itu untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya aksiran orang seniman yang lainnya. Dan situ saya berdaya. Oh ternyata ketika membimbing pekan beliau itu seperti ini. Nah, ini boleh dinilai saya sombong, boleh. Dan boleh dinilai saya percaya diri juga boleh. Ini juga boleh dinilai sebagai inspirasi teman-teman juga alhamdulillah. Makanya di situ saya katakan ketika apa bedanya sombong dengan percaya diri itu sangat itu. Makanya jangan sampai malu. Saya punya bisa ini, saya bisa ini. Itu ungkapkan. Sekarang saya minta teman-teman ya, untuk menulis kebiasaan 5 tahun terakhir. Silakan ditulis. Atau mungkin seminggu yang sudah dilakukan kesehariannya. Silakan ditulis dalam kertas yang sama ya. Karena kalau tidak seperti ini kadang kita tidak menemukan. Dan kemudian ya kasih waktu 2 menit atau 3 menit silakan. Karena tadi sudah langsung saja kebiasaannya ditulis dalam kertas yang sama. Apa Pak? Beberapa enggak Pak, bebas terserah gitu. Gimana apa? Sudah dapat berapa ini? 5 kebiasaan. Sudah 10. Makin terang.
Dengan hitungan sampai 5 ya. Saya rasa sudah cukup untuk menulis kebiasaan teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Yang lagi saya ingin ada teman-teman yang sharing. Itu untuk melatih kita juga untuk percaya diri. Yang belum maju ya, yang belum pernah ke depan, silakan. Sebelum saya tunjuk, silakan. Silakan, bagi yang belum. Jangan toleh kanan kiri, langsung saja. Saya punya kebiasaan ini, perlu didoakan teman-teman. Supaya berijabah. Ya silakan. Dulu. Satu lagi dari yang putri. Saya hitung sampai 3. Kalau nggak ada saya tunjuk. 1, 2, 3. Oke. Dari yang dulu. Oke, silakan Mbak. Siapa ini? Silakan di bawah. Nah, dari kebiasaan yang sudah dirancang ditulis, pasti terbesit impian pengen sesuatu. Ya, makanya di situ mari kita doakan supaya apa yang di-share-kan tadi ya, itu terijabah, terkabul. Ya. Oke. Yang pertama sama Mas Rahmat Teguh. Apa impiannya? Apa cita-citanya? Belum kebiasaan ini yang ingin menjadi orang yang sukses dan bisa membawakan orang. oke. Semoga terjabah. Siapa dulu? Apa kebiasaannya? Silakan di-sharingkan. Setiap 1 minggu, setiap 1 minggu 4 kali harus latihan atau olahraga. 1. Tiap hari Rabu, Jumat, dan Minggu selalu latihan beberapa menit. Oke. Kemudian Tiap malam selalu bermain game. Kadang-kadang kumpul bersama teman-teman. Belajar jika ingin mau. Jika ingin alhamdulillah masih ada maunya. Membantu orang tua menyapu setiap hari. Selalu ada waktu selain pulang atau sedikit untuk berkumpul bersama keluarga. Istighosah tiap malam. Jadi dari kebiasaan ini ada terbesit supaya menjadi orang sukses. Oke, kita doakan semoga terijabah. Amin. Kemudian dari Mbak siapa ini? Pastinya. Oke, silakan. Apa cita-citanya dulu? Oh ya, silakan. Apa kebiasaannya? Silakan di mikrofonnya. Semoga kebiasaan ini jalan menuju Kesuksesan. yang diharapkan. Semoga terijabah yang kita doakan. Amin. 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 Oke, terima kasih atas Nah, kebiasaan itu sangat penting ya. Kalau kita bicara terkait alam bawah sadar, itu ketika kita masih kecil, kita ingin belajar naik sepeda ontel goes, tapi kita belum bisa. Ya kan? Kita berpikir bagaimana cara kita berlatih, dan terus berlatih. Dan kemudian seketika itu ada nada pohon atau mungkin yang lainnya, akhirnya sudah. Tapi kemudian kalau kita sudah terbiasa goes, kemudian sudah tidak mikir lagi bagaimana caranya goes. Tapi kemudian ketika ada motor di depan dan kemudian ada batu di depan, seketika kita refleks itu menghindarinya. Itulah kebiasaan. Yang pentingnya kita tidak mikir lagi.
kita setiap hari nyapu ya, seperti makhluk zaman ya mas betul ya, nyapu tiap pagi dan dia nyapu halaman itu jadi akan ringan. Dan kita tiap hari bersih bosan itu akan ringan melakukan. Tapi kemudian ketika belum, nah itu biasanya berat. Makanya di situ itu tidak bisa otak ya. Kalau sudah terbiasa masuk dalam alat bawah sadar, dan itu membekas. Makanya kalau kita belajar terkait konseling, terkait neuroscience, ya, itu dalam pribadi seseorang jiwa itu seperti gunung es. Gunung es, tahu gunung es kan? Ya, munculnya kelihatan hanya di permukaan. Ya betul betul. Tapi kemudian yang lain ditutup oleh air laut. Ya kan? Padahal yang di bawah itu sangat banyak sekali. Yaitu alam bawah sadar. Kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa olahraga dan sebagainya. Itu ada pada alam bawah sadar kita. Nah itu bersumber dari kebiasaan kita tadi. Makanya saya katakan waktu kecil belajar naik sepeda ontel. Ya semoga terlaksana segala impiannya. Kalau yang pertama tadi apa? Positive thinking. Kemudian yang kedua, good habit. Dan kemudian yang ketiga, be yourself and do it best. Nah, ini artinya. Jadi diri sendiri dan lakukan yang terbaik. Di sini ada yang kembar, nggak ada kembar. Namanya ada yang sama. Mungkin ada yang sama namanya. Siapa? Siapa namanya? Zahra boleh. Nah, coba kita lihat. Apakah nama Zahra ini? Ya, ini kembar bukan? Ya. Nah, itu karakternya, kemudian kepribadiannya itu sama Zahranya. Tidak. Apakah kemudian orang anak yang kembar itu memiliki potensi atau bakat yang sama? Tidak. Terus apakah urun satu dengan urun yang lain juga sama? Tidak. Nah itu salah satu gambaran bahwa kita itu unik, punya potensi masing-masing. Unik. Bukan berarti unik konyol bukan. Ya. Unik kita punya potensi. Nah bagaimana cara mengetahui potensi itu? Kita harus coba ini, coba itu, banyak sekali. Ada salah satu gambaran perusahaan Honda di Indonesia itu ketika memproduksi satu mobil yang namanya ZR kalian. ZR hanya satu yang ada di Indonesia, mobil ZR hanya satu yang ada di Indonesia. Dan kemudian perusahaan Honda tersebut itu menjual seperti hari biasa. Nah, itu biasanya kalau kita melihat, kalau kita artikan harganya mahal atau enggak? Mahal. Kenapa harganya mahal? Katakan. Karena jarang ditemukan. Ada lagi? Hanya satu. Ada lagi dari teman-teman? Hanya satu. Maka ada alasan lagi kira-kira? Mobil ZR dari Honda hanya satu-satunya di Indonesia, bahkan internasional mungkin hanya satu. Apa alasannya? Kalau itu memang benar-benar dijual secara mahal. Selain daripada hanya satu ya, bahan pembuatannya yang langka dan mahal. Langka dan mahal. Ya, itulah kita sebenarnya itu. Apakah kemudian kita itu punya kembaran? Tidak. Dan kita itu mahal. Kita mahal. Tapi tidak bisa dibandingkan dengan mobil ZR tadi. Karena kita manusia yang membuat. Maka dari itu segudang dan bahkan sekolah hati dan sebagainya itu semuanya sebenarnya masing-masing adalah anak yang melangkah. Kita punya segudang potensi, tapi kemudian kita enggan untuk menulisnya kelebihan. Saya disayangkan sekali.
sangat disayangkan. Makanya dari situ be yourself and do the best. Ketika kita sudah mengetahui potensi kita, lakukan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Ketika saya sekarang bisa seperti ini, yang akan datang kita juga harus bisa seperti itu. Ketika hari ini saya mampu menghafalkan vocabulary 10 vocab, minggu akan datang saya harus bisa 100 vocab. Karena saya punya keinginan menjadi public speaking internasional, harus menguasai bahasa Inggris. Minggu depan harus punya dan mampu menghafal vocab lebih dari 100. Itu lakukan yang terbaik sesuai dengan potensi atau mungkin impian. Bagaimana dengan organisasi? Kalau kita hanya ikut terus, itu akan sangat sayang sekali. Kita bisa pidato, kita berada di bidang ini, kira-kira sesuai nggak dengan program-program PR? Kira-kira manfaat nggak? Kalau sekiranya masih bingung, kita konsultasikan dengan pengurus-pengurusnya, anak kelas kita, supaya kita lebih bermanfaat. Jadi yang pertama, tak seorang pun aman. Tiap orang spesial. Nah, spesial karena memang satu-satunya. Saya yakin, boleh percaya boleh tidak, bahwa yang namanya Henry dan namanya Teguh satu-satunya di dunia ini. Dan situ spesial, kemudian unik, dan kemudian itu ciptaan yang terbaik, itu pasti. Makanya ketika kita mengejek seseorang, itu kadang kita lari pada Tuhan kita. Kalau itu seperti ini, apalagi membuli, kita lupa dengan Tuhan kita. Kita kan seorang makhluk hidup pasti memiliki potensi masing-masing, pasti istimewa. Makanya anggota pikiran ini menjadi sifat-sifat pendidik dan sebagainya. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah paham terkait ini, kita harus bagaimana? Yang pertama, jadilah yang kreatif, beda dan unik. Katakanlah seperti konten kreator, kalau yang beda dan unik pasti akan cepat laku. Makanya, nah, kreatif itu bagaimana kreatif? Jadi harus kita bisa membedakan mana yang kreatif, mana yang inovatif. Kreatif itu biasanya sudah ada, tapi kita combine, kita kita mix dan kemudian kita inovasi. Dengan kemudian supaya ada hal baru, nah, itu kreatif. Yang awalnya sudah ada, tapi kemudian ketika inovatif itu memunculkan hal baru dari sangat sulit. Bahkan di ranah penelitian pun juga seperti skripsi, tesis, disertasi itu sumbangsinya hanya sedikit, 0,2%. Ada ilmu pertama. Memang sangat sulit, makanya minimal kita kreatif, niru dulu, dan kemudian kita olah. Kemudian kita bisa beda. Do your best. Lakukan yang terbaik menurut teman-teman sendiri. Kalau memang dari kalian itu juga itu butuh kesadaran diri juga. Saya mampunya kalau sehari menghafalkan 5 vocab, dia dapat pelajaran penting semua. Dari 5. Dulu waktu pengalaman saya di Pare, dekat Tanduk pada subuh, itu disuruh menghafalkan vocab 10 dan kemudian disuruh membuat kalimat. Itu tuntutan. Ada bisa, ada tidak. Nah, memang tuntutan dari program. Tapi kemudian ini do the best, ya, do your best. Itu harus mengetahui kita sendiri, kemampuan kita sendiri. Dan juga harus kalau bisa ditulis supaya lebih tenang. Kemudian tidak mudah terpengaruh oleh komunitas. Itu sangat sering. Kita mau belajar dan kemudian ada teman-teman, aduh, tapi ini kayaknya enak nih. Besok ujian, sudah kopi aja dan enak. Akhirnya belajarnya terabaikan. Bukan berarti kopi itu dulu bukan, tapi kemudian lebih baik mana antara belajar dengan kopi dan kemudian antara lagi besok ujian. Kita juga harus bisa membedakan.
Dari situ, berangkat dari situ, apa potensi yang kita miliki nanti akan nah, itu tadi kiat sukses konselor muda super. Yang pertama positive thinking, dan yang kedua good habit, yang ketiga be yourself and do the best. Positive thinking tadi apa? Berpikir positif. Sudah percaya itu? Ya. Kemudian yang kedua good habit. Apa tadi? Kebiasaan yang baik. Dan kemudian yang ketiga be yourself dan do the best. Jadi diri sendiri, lakukan yang terbaik. Nah ini akan kurang seru ya ketika tidak ada gerakan-gerakan. Ketika saya sapa konselor muda super, ayo berdiri semua, untuk gerakan positif bagaimana kira-kira? Positive thinking supaya kita lebih ingat. Jadi konselor itu harus positive thinking, good habit, dan juga videonya. Untuk positive thinking kira-kira gerakannya seperti apa ya? Positive thinking. Ada masukan dari bagian itu begini. Ya. Positive thinking. Ya. Ada yang lain? Sepakati begini. Oke. Kemudian good habit. Bagaimana? Good habit. Good habit. Kayaknya lebih enak ini. Good habit. Positive thinking. Good habit. Be yourself. Bagaimana? Be yourself. Ya. Sepakat seperti itu? Positive thinking, good habit, be yourself. Oke. Saya coba dulu. Konselor muda super. Positive thinking, good habit, be yourself. Oke, sekali lagi. Konselor muda super. Tepuk tangan. Silahkan duduk dulu. Ini perlu diingat-ingat. Dan dari semua bahasan yang mulai dari awal sampai akhir, ini juga sangat penting. Dua orang tua. Salah satu kisah dari saya. Saya ini bukan tergolong anak yang berdampingan super, bukan. Yang pernah berbuat bersalah pada orang tua, dan kemudian bukan orang yang bisa dinilai sangat pintar, bukan. Tapi kemudian alhamdulillah juga ada dosen. Jadi konselor yang pesantren Ejira. Dan kemudian saya bukan orang yang ahli dalam salah satu potensi. Saya juga aktif di beberapa organisasi, juga menjadi ketua beberapa periode dan sebagainya, dan juga punya potensi politik. Nah, keseharian saya mulai dari S1, ini S1, mulai saya sadar, mulai S1. Saya S1 beasiswa. Waktu semester 1 itu saya pasif, sangat pasif. Saya pilih karena teman-teman yang suka ngomong, dan kemudian juga argumen, coba dan sebagainya. Akhirnya di pertengahan pertengahan semester 1 saya memilih tekad. Saya harus berfokus banyak baca. Jadi semester kedua nanti saya harus bisa mengimbangi teman-teman kita. Dan kemudian di semester 2 alhamdulillah saya bisa mengimbangi, mencoba. Meskipun pertama ketika saya berargumen sangat nervous sekali. Dan akhirnya 3,5 tahun saya lulus S1, dan kemudian langsung mendapat pekerjaan, akhirnya minat S2, kemudian terima di UIN Jogja dan DKI juga. Dan itu saya tempuh selama 2 tahun. Itu juga predikannya juga bagus, karena itu salah satu yang saya yakini tidak meninggalkan izin dari orang tua. Jadi ketika kemanapun saya izin, saya mau kesini, saya mau ini, saya mau itu.
suatu kejadian ini berangkat dari saya dulu suka berbuka di jalan. Ketika saya pamit izin waktu pagi, Bu saya mau ke sekolah Banten. Ini paham Jawa semua ya? Banten. Saya hati-hati. Itu ketika saya di alas bawah itu, saya itu. Ketika pulangnya, saya memang niat saya bagus supaya tidak ketinggalan sholat Jumat di desa. Tapi saya keras, saya datang. Akhirnya jadi bulan tetangga. Kemudian kedua kalinya ibu saya juga seperti kemudian itu di alas bawah lagi, di alas. Waktu hujan-hujan akhirnya ngeris lah. Akhirnya dobek. Jadi ditolong oleh orang penjual garbus tadi. Nah, seketika itu saya pulang. Dan kemudian orang tua apa istilahnya? Ditanya, ngamatin. Jadi ketika saya mau maju hati-hati, maju pada Banten, hati-hati, selalu jatuh. Sehingga di situ orang tua saya itu berubah. Jadi ketika salah, saya mau kesini, saya mau ke situ, nanti kalau sudah nyampe WA. Sekarang seperti itu. Jadi tidak maju pada Banten, hati-hati, tidak seperti itu. Sehingga di situ pelajaran berarti buat saya. Setiap apa lantas saya lakukan, kalau bisa pada orang tua. Artinya apa? Perjalanan saya merasakan itu mulus. Saya S2 langsung menerima dosen, saya bisa langsung menikah, sekarang punya anak, 2 dan sebagainya. Kalau saya mulai menikah, salah satu. Kalau kita, ini Islam semua ya. Kita juga mengetahui ridha Allah juga, ridhonya orang tua. Hanya itu pentingnya izin orang tua. Sehebat apapun dan sejelek apapun kita, minimal izin dari orang tua dan